Assalamualaikum and hello. In this video, I'm going to introduce to you for our new chapter, which is chapter 5, which we are going to learn about introduction to alcohols, including with the nomenclature and how to draw the alcohols. So let's get into the first subtopic. In this subtopic, you have to understand that class of compound for alcohols, we have the functional group specifically for this compound, which is the name of the functional group is hydroxyl, and the spelling must have L at the back. And then the structure for hydroxyl is OH group, and this means that it attached to the parent chain. So this is the bond. Okay, next one. For your syllabus, you are going to learn about open chain, or another name is acyclic, or another name is aliphatic alcohols. And you also have to know that general formula for alcohol is CnH2n plus 1 OH, and your N must be started from 1 and so on. So it's the positive integers. Okay, next one. We understand that alcohols must have ada OH group dalam dia punya structure, but you also have to understand that there ada 3 different classes of alcohols, depends on the carbon that has ataupun the carbon that attached to OH group. So bergantung kepada carbon yang ada OH group, carbon itu kita boleh klasifikasi sebagai primary alcohol ataupun secondary alcohol ataupun tertiary alcohol. So as you can see here, I give you one example. For example, saya bagi satu carbon di mana dia ada OH group. Dia attach kepada OH group, tapi dia attach juga kepada another one more alkyl group here. And another 2 more, dia attach kepada hydrogen lah. Sebab kalau dia attach kepada 2 pula alkyl group, dia dijadi sebagai secondary alcohol. Okay, and then kalau dia attach kepada 3 tertiary group, 3 alkyl group, dia akan jadi tertiary alcohol. And your alkyl group can be same or different. And your alkyl group, as I mentioned before, mana-mana alkane yang kurang 1 hydrogen. Contohnya methane CH4, bila dia jadi alkyl group, dia akan jadi CH3. So itu yang dimaksudkan dengan alkyl group. So that's only the introduction about alcohols. Now I'm going to go into the nomenclature of aliphatic alcohols. So aliphatic alcohol ni di mana kita ada a few cases yang awak perlu tahu. Kita go one by one. So case yang pertama adalah alcohols with 1 OH group. So cara untuk kita bagi naming dia just the same. Kita determine the longest parent chain, di mana longest parent chain kita iaitu carbon chain itu mempunyai OH group. And OH group awak mesti bagi numbering dia paling lower, barulah awak bagi numbering untuk substituents. And then seterusnya awak akan gunakan nama alkane awak huruf E dekat belakang ni, which is alkane ada huruf E, kita gantikan sebagai all. Okay, yang itu yang kita akan gantikan. Dan seterusnya step ketiga memang awak akan bagi numbering untuk setiap awak punya substituents, dan kita akan tulis nama penuh in alphabetical order. Okay, so for example, saya ada this one, which is example 1, saya ada CH3 CH2OH. Kalau saya tengok kat sini, yang saya tunjuk pada awak, kita ada 2 carbon di mana one of them ada attach kepada OH group. So bila dia 2 sahaja carbon, tak kisah kiri dan kanan, dia bermaksud first carbon lah. So maknanya kita tahu 2 carbon adalah ethane, tapi bila dia ada OH group, kita akan tukar dia sebagai all dekat hujung. So dia akan jadi ethanol. Okay, so ini namanya ethanol. This is how you spell your name for ethanol. Okay, next one. Saya ada a bit more example di mana saya ada the longest carbon chain, di mana saya akan kira berdasarkan saya punya
numbering. So, saya akan bagi numbering. Saya akan mula dengan bahagian yang paling dekat dengan OH group. So, as you can see here, OH group berada dekat bahagian right side. So, saya akan mula dengan this one as first carbon. Saya tak mula dengan this one sebab kita boleh dapat lebih panjang. So, saya akan dapat 1 here, 2, 3, 4, 5. So, the longest one is 5. Dan your 5 carbon chain ada OH group. So, yang saya highlight ini adalah awak punya parent. Di mana awak punya parent OH group awak berada dekat carbon number 2. So, macam mana saya nak bagi nama parent dia? Nama parent dia adalah 2-pentanol. Okay, and the next one saya ada substituents, which is one of my substituents adalah CH3 dan nama dia adalah methyl. So, kalau kita tengok methyl ini berada dekat position carbon number 4. So, how to give the full name? Saya akan gabungkan dia dengan cara saya letak numbering 4-methyl-2-pentanol. So, inilah nama penuh dia. Another way, kalau kita ikut style old school, awak juga boleh bagi nama dia ataupun 4-methyl-pentan-2-ol. So, family name dia akan berakhir dekat bahagian hujung ol. Okay, ini adalah old school punya. So, numbering awak berada di tengah-tengah. Tapi yang mana cara yang saya prefer yang atas lah. So, whichever you comfortable with, pilihlah yang mana yang awak selesa. So, ini adalah contoh di mana kita ada IUPAC nomenclature untuk alkohol yang mempunyai satu sahaja OH group. Now, let's go to alkohol yang ada 2 atau lebih OH group. So, macam mana saya nak bagi nama dia? Caranya adalah masih lagi sama, saya akan tentukan parent chain yang paling panjang dan dalam carbon chain saya punya parent mesti ada OH group. The next one, awak punya corresponding alkane, awak akan kekalkan nama alkane tu. So, family name akan kekal tapi kena tambah diol ataupun triol. Kalau ada 2, kita akan gunakan diol. Kalau 3, kita akan gunakan triol. Dan kita akan letakkan dia punya position of the OH group itu. Which is, position tu kita akan jadikan dia sebagai prefix untuk awak punya parent alcohol. So, let's go to the first example. Untuk example 2, saya ada A, which is A, longest carbon chain saya adalah 2. Di mana this is my parent. Okay. However, kalau tengok saya ada 2 OH group. So, tak kisahlah mana satu pun. Contohnya ini carbon 1, ini carbon 2. So, OH group saya berada dekat first carbon and second carbon. So, I got 2 OH group. So, which means that saya nak bagi nama dia, saya akan bagi perkataan diol dekat bahagian hujung. So, saya akan mulakan dengan numbering untuk saya punya OH. So, numbering saya berada dekat carbon 1 and 2. So, cara tulis dia adalah 1,2 and then dash. Dan parent dia kekal sebagai alkane. So, saya akan kekal 2 carbon adalah ethane untuk alkane. Dan dekat hujung kita akan tambah perkataan diol kerana existence of 2 OH groups there. Okay, so ini cara untuk kita bagi nama. Okay, let's try one more example di mana saya ada example B. Saya akan mulakan daripada kiri atau kanan. Saya akan pilih kanan sebab OH group saya berkumpul dekat bahagian kanan. So, I give the numbering here 1, 2, 3, 4. So, maknanya OH group saya berada dekat carbon number 2 and 1. So, macam mana saya nak beri numbering? So, numbering dia adalah 1,2 dash. Dan parent saya masih lagi alkane yang saya kekalkan iaitu 4 carbon adalah butane. And then, saya ada 2 OH group. Dekat akhir parent name dia mesti ada diol. So, ini adalah nama untuk B. And last one, saya ada last example which is saya nak bagi example saya untuk C pula. Macam mana saya nak bagi nama? Okay, kalau kita tengok dekat sini, OH group awak banyak berkumpul dekat bahagian kiri. Okay, bahagian kiri which is here.
Yang dekat sini hujung ada satu, so dia agak jauh. But if you're not so sure, so kita bagi numbering dalam dua cara. So saya bagi numbering untuk warna biru dahulu. Contohnya saya mula daripada sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So maknanya OH group saya berada dekat carbon number 2, 3 and 6. So total dia adalah 11. Okay, mari kita bagi numbering untuk number yang warna merah pula, bermula daripada kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So saya punya OH group berada dekat carbon number 1, number 4 and number 5. Dan kalau saya kira, dia adalah 10. So, yang mana satu kita akan pilih? Kita akan pilih yang paling rendah, which is numbering yang warna merah. So, kalau tengok numbering warna merah, walaupun OH group banyak berkumpul dekat bahagian kiri, tapi kita pilih numbering adalah yang warna merah, yang mula daripada kanan. So, that's why you have to be careful. Sila kira locken untuk setiap OH group bila awak nampak lebih daripada 2. Sebab sometimes dia akan ada case macam ni. Okay, so now numbering yang saya pilih adalah warna merah. So, saya padamlah yang warna biru ni sebab saya tak nak guna. Okay, now yang saya guna warna merah. So, how to give the name for this one? So, parent saya adalah 6 carbon chain. Dan OH group berada dekat carbon number 1. So, saya akan tulis nama penuh dia. 1, 4, 5 and then dash. And then hexane sebab 6 carbon. And how many OH group I have? Saya ada 3 OH group. So, saya akan tambah perkataan triol. So, take a look here. Beza dia dengan A dan B. A dan B ada 2 OH group. Sebab tu diol. Tapi untuk C, saya ada 3 OH group. Sebab tu dia namanya triol. So, take a look carefully. So, itu adalah contoh di mana saya ada alcohol with 2 or more OH groups. Okay, next one, saya ada case di mana case priority where you've already learned about this during chapter 4 di mana aromatic compounds kita ada priority case. So, dalam case ini, OH group awak bertindak sebagai substituents dan kita akan bagi nama dia sebagai hydroxy. Kita tak bagi nama dia sebagai alkohol dah, dia jadi substituents dah. So, ini priority case apabila alkohol ni bukan lagi parent awak. So, macam mana cara dia? Awak kena ingat list of priority case. Kena hafal that one. Saya tahu everyone already memorize carboxyl group, COOH adalah yang paling priority. Tapi you still have to remember the other functional group yang lebih priority juga selain COOH. So, let's try one example. So, example this one, saya ada A di mana A saya, first carbon saya, kalau saya tengok dekat sini, benda pertama adalah saya tentukan berapa functional group yang saya ada dalam case ini. So, saya akan highlight dia. Saya ada halogen, saya ada hydroxyl dan saya ada carboxyl. So, yang mana lebih priority? Carboxyl lebih priority daripada, okay, saya tulis properly. Carboxyl lebih priority daripada OH group dan dia lebih priority daripada halogen. Okay, so maknanya yang jadi parent automatically carbon yang ada OOH tu. So, this carbon is going to be the first carbon. Followed by this one, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, the longest carbon chain adalah 7 dan ini adalah carboxylic acid. So, carboxylic acid macam mana kita bagi nama dia? So, nama dia adalah bergantung kepada bilangan karbon awak, which is bilangan karbon awak adalah 7. So, nama carboxylic acid ini adalah heptanoic acid. So, saya akan tulis nama dia heptanoic acid. So, ada space between heptanoic acid. Okay, next one, kita tak perlu bagi numbering 1 dash heptanoic acid. No need, because it's always number 1 for this parent. And then, apa yang saya perlu bagi numbering sekarang, saya akan bagi numbering untuk saya punya substituents, which is saya ada substituents CH3
saya ada Br dan saya ada hidroksi. So ini adalah hidroksi tanpa L. And then this one adalah methyl. Dan this one adalah bromo. So huruf apa yang saya akan tengok untuk bromo adalah huruf B. Methyl saya akan tengok huruf M. Hidroksi saya akan tengok huruf H. So bila saya nak kumpulkan, saya akan tulis mengikut alfabet bromo yang paling awal. So maknanya saya akan tulis 6-bromo. And then seterusnya saya ada dash 2-hydroxy. And then dash saya ada 6-methyl heptanoic acid. Okay. So saya tak ada space yang banyak. So saya tulis properly lah kat sini supaya awak nampak. Okay. So 6-methyl heptanoic acid. So itu adalah nama untuk A. Okay, now another example untuk B pula. Kes di mana functional group yang ada dalam kes ini adalah hidroksil dan juga karbonil. So ini adalah untuk alkohol, ini adalah untuk aldehyde. So antara alkohol dengan aldehyde, yang mana lebih priority mengikut awak punya priority case, aldehyde lebih priority daripada alkohol. So that's why siapa yang akan jadi first carbon? First carbon adalah di bahagian aldehyde. So itulah yang first carbon saya. And then followed by 2, 3, 4, 5. Okay, sebab 5 yang paling panjang saya boleh dapat untuk carbon chain. Kalau awak go down here, awak hanya dapat 4 sahaja, sedangkan kita boleh dapat 5. Okay, so now untuk awak punya aldehyde, huruf akhir dia akan berakhir dengan perkataan al, al. So bila kita ada 5 karbon, kita akan panggil dia pentan. Tapi sebab dia adalah aldehyde, so parent awak akan diberi nama sebagai pentanal. So yang saya highlight itu adalah awak punya parent. So nama parent awak adalah pentanal. Perlu tak saya letak -1 pentanal? Tak perlu, sebab dia memang sentiasa positif. Dia memang sentiasa number 1 dan dia adalah parent chain. Next one saya ada substituent saya, which is ini adalah methyl, dan saya ada this one adalah hydroxy. Okay, tanpa L. Okay, remember that. So now macam mana saya nak bagi nama penuh dia? Saya akan tulis berdasarkan alphabetical order. So siapa yang pergi dulu? Hydroxy dahulu, barulah methyl. So hydroxy adalah dekat carbon number 4, methyl dekat carbon number 3. So nama penuh dia adalah 4-hydroxy. Oh sorry, tak ada L. Dash 3-methyl pentanal. So inilah nama penuh untuk contoh priority case B. Okay, so saya harap dalam case priority ini awak boleh nampaklah alkohol boleh jadi substituents juga, dan nama dia bukan lagi berakhir dengan all. Nama dia akan berakhir dengan parent chain yang akan jadi the most priority. Tapi alkohol sekarang dah jadi substituent, sebab tu dia jadi hydroxy. Okay, now saya ada last example for the naming. Dalam kes ini adalah untuk cyclic alcohol. So untuk cyclic alcohol, macam mana kita nak bagi nama untuk cyclic alcohol? Carbon yang attach kepada OH group directly to the ring akan jadi C1. So for this case, for example, saya ada OH directly attached to this carbon. So automatically this carbon is going to be number 1. So maknanya saya tak ada another substituents pun. So nama parent saya adalah di mana saya akan akhirkan alkane saya E, macam biasa huruf E, cycloalkane itu huruf E itu akan jadi all. So nama dia akan jadi untuk kes ini adalah 6 carbon. So dia akan jadi
cyclohexanol. Okay, sebab dia hexa, dia ada 6 carbon. So how to give the name? So saya akan tulis directly cyclohexanol tanpa one dash cyclohexanol. Tak perlu sebab tak ada another substituents. Okay, dalam case seterusnya saya ada OH group dan juga Cl. So antara alkohol dengan haloalkane, which is dalam kes ini adalah hydroxyl dan juga halogen, yang mana lebih priority untuk awak punya parent. Bila ikut priority case, alkohol lebih priority daripada Cl. Macam yang tadi saya tulis, alkohol lebih priority daripada halogen. So maknanya yang akan jadi parent adalah awak punya alkohol yang mempunyai ring dalam 6 carbon. So nama dia masih lagi kekal, automatically this carbon akan jadi number 1. Yang saya highlight ini adalah awak punya parent. So who is going to be the name for it? So namanya adalah cyclohexanol. And then saya ada Cl, which is Cl saya berada dekat carbon number 2. So, Cl saya namanya adalah kloro. So, saya akan tulis nama penuh dia adalah 2-chlorocyclohexanol. Rapatkan dia sebab huruf bertemu huruf. Tapi numbering untuk kloro masih lagi perlu letak dekat bahagian depan ini. Okay, next one kita go to next example, second last, di mana masih lagi case yang sama antara alkyl group, hydroxyl dengan halogen, yang mana lebih priority? Halogen yang akan jadi parent sebab dia lebih priority. So automatically yang saya highlight warna kuning ini akan jadi parent. Dan the rest of them yang attached to the ring akan jadi substituents, which is this case substituent saya ini namanya methyl dan saya akan tengok huruf M. This one adalah bromo. Saya akan tengok huruf O. So, apabila parent saya attach directly to OH, so ring yang dalam this one, this case akan jadi first carbon. Now, second carbon saya akan go towards kepada siapa? Mengikut alphabet, dia akan ikut B dahulu. So, saya akan go down here, number 2, 3, 4, 5. Okay? So, maknanya nama penuh this one saya akan ikut susunan alphabetical order. Dia akan jadi 2-bromo dash, and then saya ada 5-methyl, and then nama parent saya adalah 5 carbon chain dalam ring cyclopentanol. Okay, so this is the name for last two example. Now kita go to last example di mana saya ada masih lagi ring, tapi case sekarang dia macam yang tadi, saya ada 2 OH group, tapi case sekarang dia attach kepada ring, bukan carbon chain yang open. Okay, so macam mana? Kita masih lagi kekalkan nama cycloalkane tu, tapi kalau ada 2 OH kita tambah diol. Kalau ada 3 OH kita akan tambah triol. Position OH mesti diberi numbering dia. So untuk kes ini mulalah daripada mana-mana pun, 1 dekat sini ataupun 1 dekat sini sama sahaja. So saya mula daripada atas 1, 2, 3, 4. So OH saya adalah berada dekat position carbon number 1,4, and then parent saya masih lagi kekal sebagai cycloalkane. So maknanya dia akan jadi cyclohexane kerana 6 carbon dalam ring, and ada 2 OH group, hujung dia saya akan tambah perkataan diol. So ini adalah cara kita nak bagi naming untuk last example for cyclic alcohol. So saya harap semua example yang saya bagi share dekat sini you understood about that, and then awak boleh cuba untuk jawab latihan dekat bahagian exercise 1. Okay, so itu sahaja untuk awak punya
case for nomenclature. And then untuk drawing, saya tak rasa itu satu benda yang susah untuk awak. Saya takkan tunjuk drawing because awak sudah belajar daripada chapter 2 sampai chapter 4 about how to give the drawing. So I let you try to do the drawing by your own because you can apply what you've already learned from previous chapter. Macam biasa, draw based on naming alcohol tu. Okay, so itu sahaja. If you got any question, you can ask during tutorial face to face. That's all from me for this video. Next video, kita akan terus masuk physical properties of alcohol. That's it. Thank you.